Selamat sore Kak Sasa. Selamat sore. Nama lengkapnya siapa sih? Nama lengkapnya Nafeza Salimah Kuscahya Putri. Waduh, panjang juga ya. Anak ke berapa ini? Anak kelima. Anak kelima? Anak kelima. Total saudaranya berapa? 6. 6 ya, anak kelima. Sekarang udah sekolah kelas berapa? Sekolah kelas 1 SMP. 1 SMP. Pinter nggak sekolahnya? Pinter yang jelas ya. Oke. Kak Sasa dulu waktu kecil katanya papanya kan indigo gitu dari kecil gitu ya. Mungkin bisa diceritakan ya ke om-om yang ada di sini gitu. Pengalaman-pengalaman melihat apa tuh namanya teman-teman yang tidak dilihat secara kasat mata oleh manusia yang lainnya, itu apa saja Kak Sasa? Itu pertama itu ngelihat si Cumbu Pili itu. Cumbu Pili. Cumbu Pili. Iya. Oke. Jadi dia tuh kayak anak kecil, tapi nggak punya kepala. Anak kecil nggak punya kepala. Anak itu ngelihatnya kecil di mana Kak? Itu di rumah. Oh, di rumah. Iya, di rumah. Di situ kan dulu tuh kamar. Nah, sebelah ada jendela. Di bawah jendela itu, di situ dia tempatnya. Tapi Kak Sasa bisa ngobrol sama Cumbu Pili itu? Dulu ngobrol. Ngobrol ya? Ngobrol. Cerita gitu. Wajahnya gimana? Nggak ada kan, Nggak ada wajahnya kan? Nggak ada. Terus ngobrolnya gimana Kak? Dia saling menangkap gitu aja atau gimana? Pakai batin gitu atau seperti apa? Ngobrol sih kayak ngobrol sama teman biasa. Cuma gitu, kayak dia menyampaikan sesuatu. Kan kalau menyampaikan sesuatu itu kan harus ngomong gitu ya. Tapi enggak, ini ada suaranya aja gitu. Berapa lama berinteraksi sama makhluk aneh itu, temen yang aneh itu? Dari kecil terus terakhir pas ayah tutup. Semenjak dari situ kan bisa lihat lagi sekarang. Bukan baru-baru ini, cuma semenjak udah bisa lagi udah stop interaksi. Gitu ya. Kalau yang selain yang berteman sama itu tadi, ada lagi nggak fenomena yang lainnya pas di luar rumah atau di mana gitu? Ada itu pas itu waktu kecil atau sekarang? Ya boleh waktu kecil dulu deh. Waktu kecil dulu itu yang pertama di kuburan. Di kuburan yang Papa cerita tadi? Iya. Terus abis itu yang kedua, pernah waktu lagi di rumah juga. Jadi tante aku itu nunjukin foto. Fotonya tuh niatnya tuh tadi mau nakut-nakutin. Jadi foto kayak pocong atau kuntilanak ya gitu. Nah terus habis itu nih lihat nih, serem nih. Tapi aku nggak takut, aku ketawa. Kayak hai, itu mah temen aku. Gitu. Sebelumnya udah pernah lihat penampakan wujud-wujud kayak gitu? Pernah, sering banget. Jadi kalau aku ngelihat makhluknya kurang apa ya, nggak baik gitu, dari auranya nggak baik, aku bilang itu jelek. Itu bisa dirasakan ya? Bisa. Pada saat Kak Sasa lihat, misalnya kayak kuntilanak gitu, atau pocong gitu, itu pocong dan kuntilanaknya juga lihat Kak Sasa nggak? Iya. Sempet ada yang nyeletuk ngomong nggak? Hai, gitu? Nggak. Suka kalau dia jelek ya, itu kadang suka ngeledekin. Gitu. Contohnya ngeledekinnya gimana? Iya, jadi waktu lagi pergi di mana, masih kecil. Nah, terus tuh waktu di bengkel, kan ada playground. Iya. Aku tuh di situ lagi minum. Iya. Lagi minum, ada rumah-rumahan plastik, di dalamnya dia lagi begini. Hei, gitu, manggil-manggil. Gitu. Nah, waktu kecil gitu, papa mama nggak bingung ya lihat anaknya kok berteman sama makhluk halus gitu?
Bingung sih kayaknya. Bingung ya. Iya. Kalau pas di sekolah ada nggak gangguan kayak gitu? Kalau di sekolah sih enggak, soalnya sekarang ini aku kalau ngelihat atau apa itu udah bisa di on off. Oh gitu. Iya. Jadi biasanya di on itu di saat ayah bilang, "Sah, coba deh liatin ini ada apa." Gitu. Nah, kalau di off itu kalau lagi di sekolah, lagi pergi kemana gitu. Di sekolah juga aku punya teman satu yang sama kayak aku, indigo juga. Gitu ya? Tapi dia itu belum bisa nge-on off. Iya. Jadi kalau ngelihat nangis, takut gitu. Makanya sampai dari situ tuh aku yang nemenin gitu. Jadi kalau dia nangis atau apa, ayo baca doa dulu coba gitu. Soalnya kalau di on terus jadinya nggak apa ya sih namanya? Jadi lemes. Iya, jadi lemes. Soalnya kan Ngefek makan ya ke badan energi. Iya. Tuh. Gitu ya kata saya. Biasanya ayah itu minta kelihatin soal apa sih yang paling sering? Dia dong ini gimana? Itu soal apa sih biasanya? Ghostbuster. Apa Biasanya itu? Ghostbuster. Itu tuh jadi biasanya kalau ada klien ayah, ada keluhan nih di rumahnya suka ada kejadian ini. Nah, nanti ayah kan difotoin tuh rumahnya. Iya. Nah, nanti aku bisa lihat dari situ. Oh, Ya. begitu ya. Berarti membantu profesinya ayah dong berarti ya. Kalau sekarang udah agak ini ya, udah nggak kecil lagi kayak dulu gitu kan. Fenomena-fenomena mistis apa yang pernah disaksikan, dilihat? Dilihat waktu ada kegiatan sekolah. Ya. Kegiatan sekolah, jadi kan di situ tuh lagi pawai. Oke. Lagi pawai, kan jalan tuh. Nah, jalan jadi di arah yang berbeda. Jadi keluar dari sekolah lewat sana, terus baliknya lagi beda jalur lagi. Nah, di situ tuh banyak ada hutan di pinggirnya gitu. Terus itu kan malam ya posisinya. Nah, terus di situ kebetulan temen aku yang indigo itu ada di depan aku. Iya. Karena aku ngerasa, aduh, udah nge-feel nggak enak gitu. Terus aku bilang, Cikik, jangan nengok ke kanan ya, jangan nengok ke kanan. Gak lama dari situ dia pingsan. Begitu pas udah lewat, pokoknya pas udah jauh dari situ dia lemas, pusing, terus dia pingsan. Yang temen yang indigo satunya Iya. itu. Kalau dari akumulasi pengalaman melihat makhluk astral seperti itu, muka yang paling menyeramkan tuh, fisik yang paling menyeramkan tuh seperti apa, Kak? Dia tuh kayak hitam, tapi hitamnya kebakar gitu. Wajahnya atau tubuhnya keseluruhan? Keseluruhan juga ada. Oh. Tuh, mulai dari pakaiannya, itu biasanya kan putih ya. Putih, tapi kalau dianya negatif gitu, aku bilangnya jelek ya. Jelek itu biasanya lusuh pakaiannya gitu. Terus abis itu juga berantakan Wajahnya? giginya. Terus iya, terus mukanya juga hancur gitu. Dari fisiknya juga ada yang nggak punya tangan. Nggak punya tangan ya? Iya. Nggak ditanya tanganmu kemana gitu? Nggak ya? Tapi bisa kan? Nanya dia jawab bisa kan? Bisa, cuma kita nggak boleh berinteraksi. Oh, dibatasin gitu ya? Iya, dibatasin. Pernah nggak waktu tidur gitu kemudian ada yang jawil gitu? Bukan papa mama sih, tapi makhluk-makhluk astral gitu. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Ditablek atau diapakan gitu? Ada nggak yang dirasain gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah Nggak ya? pernah. Soalnya lagi tergantung. Itu di setiap mau tidur itu baca doa, terus niatin buat di off dulu ini semuanya.
gitu. Caranya nge-off-kannya gimana? Nyetel dari pikiran aja atau gimana? Enggak, doa dulu. Biasanya ini kalau mau analisa orang gitu. Jadi baca Al-Fatihah dulu. Terus abis itu zikir, minta sama Allah. Gitu ya. Iya. Misal kayak Mas ini dianalisa gitu. Oh, berarti sering ya kayak gitu ya? Sering. Kenapa kok nggak laku-laku, nggak dapat istri gitu ya? Oh, berarti ayah sering ya ngajak apa rundingan diskusi soal yang begitu-begituan begitu ya. Selain melihat yang astral-astral gitu, apa sih pengalaman-pengalaman aneh yang pernah dirasakan Kak Sasa yang aku kok beda ya kayak teman-temanku yang lainnya gitu ya? Ada nggak yang lain gitu selain melihat astral-astral kayak gitu? Iya, kadang tuh kalau masalah yang kayak gini itu sebenarnya teman-teman aku ngelihat aku tuh kayak normal-normal aja, udah kayak kayak orang pada umumnya gitu. Malah yang tahu aku kayak gini biasanya keluarga, terus guru aku sama temen aku yang indigo itu. Selebihnya enggak. Soalnya kadang tuh suka gengsi juga gitu kan. Kadang tuh selama dia nggak pengen tahu, oh ya udah, nggak usah dikasih tahu. Kalau soal mimpi, Kak Sasa, misal aku kok mimpi begini, terus besoknya jadi kenyataan, kayak gitu ada nggak? Mimpi, kalau mimpi nggak ya? Nggak. Kalau semacam kayak apa tuh namanya vision begitu, kok ada gambaran kayak gini gitu, ada nggak? Iya, itu aku kalau nge-analisa kayak gitu. Contohnya coba beberapa kasus. Misalkan lagi ada klien konsultasi, aku diem terus aku lihat matanya, nanti nggak lama itu muncul gambaran ya. Itu Kak Sasa sambil pejamkan mata atau melek? Udah ngelihat aja, ngelihat biasa aja. Itu nanti di situ keluar. Contohnya yang pernah keluar apa saja Kak? Ayo Kak. Kayak keren ini. Misalkan nih, iya, Mbak Sasa, aku ada gangguan apa dari mana? Oh, ibu ini ada kiriman. Biasanya tuh, iya kiriman santet gitu ya. Dari siapa? Ibu ada masalah ya? Pernah ada masalah gak sama saudaranya? Oh iya, gitu. Nah nanti dia cerita, iya jadi saya punya masalah ini sama saudara saya gitu. Jadi kalau aku itu nganalisa bukan langsung ini kiriman dari saudara ibu, aku nggak kayak gitu, tapi aku nanya dulu, ibu pernah ada masalah gak sama saudara ibu? Oh gitu ya, dibalikkan ke orangnya gitu ya, biar nggak ngejas gitu ya. Nah ini Mas Hendra, Om Hendra, ini Om Indra, ini Om Andi. Yang bermasalah yang mana kira-kira? Kalau dilihat dari matanya, yang bermasalah yang mana kira-kira? Menurut Mbak Sasa, menurut Kak Sasa? Semuanya. Gimana ya? Enggak, subjektivitasnya Kak Sasa aja. Yang menurut Kak Sasa agak bermasalah yang mana? Iya, biasanya sih kalau keluar gitu ya, maksudnya langsung twing gitu. Itu biasa waktu awal langsung ketemu, refleks langsung. Oh gitu ya. Nah kalau ngelihat Om Andi, banyak pikiran ya. Parah ini. Iya, terus kalau Mas Indra ini. Om Indra itu kayaknya capek gitu ya. Capek kayak mungkin ada masalah sesuatu gitu. Oh aman ya Mas Hendra ya? Om Hendra aman ya? Indigo dan potensi-potensi gaib manusia. Insya Allah nanti akan saya jabarkan
mana ya potensi gaib yang memang itu datangnya dari Allah Ta'ala, dan mana yang memang datangnya itu dari jin dan setan. Termasuk fenomena-fenomena yang hangat di Nusantara ini, yang sudah terjadi sangat lama, sejak lama ya, tentang fenomena-fenomena manusia-manusia indigo. Bahkan belakangan ini ada yang sampai meramalkan beberapa kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi di tahun 2021 ini. Dan ingatlah, ketika kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang indigo ini tidak segera diluruskan, maka itu menjadi salah satu tangga untuk menapaki jalan menjadi dukun atau para paranormal. Indigo itu berasal dari bahasa Spanyol yang maknanya adalah warna nila. Bapak-bapak tahu warna nila seperti apa? Kalau belum tahu nanti searching ya di Google, warna nila. Nah, itu warna biru bercampur keungu-unguan. San Diego University. Beliau bernama Nancy Entep. Nancy Entep. Si Nancy ini yang pertama kali mencetuskan istilah indigo di tahun 1982 Masehi. Setelah mengadakan penelitian yang panjang, 2 tahun dia meneliti tentang warna-warna aura. Karena si Nancy ini bisa melihat warna aura dari setiap manusia. Kalau kita tilik dari warna-warna aura, ya kembali lagi kepada warna-warna cakra manusia. Cakra ini kita tidak sedang berbicara dunia shinobi, tidak berbicara dunia Naruto. Ada cakra dasar yang warna energinya itu warnanya merah, letaknya ada di kemaluan. Kalau orang yang memang tidak bisa menjaga kemaluannya, hawa nafsu atau syahwatnya diumbar-umbar terus, menurut mereka, versi mereka ya, maka warna auranya itu lebih cenderung berwarna merah. Kemudian ada kuning, ya, ada jingga, ada juga warna hijau yang terletak pada dada, ada yang berwarna biru, yakni cakra tenggorokan. Ya. Kemudian ada yang berwarna putih serta warna ungu. Nah, yang ada di tengah-tengah yang menurut mereka itu menjadi cakra mata ketiga. Cakra mata ketiga ini ya cakra untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata lahir seorang manusia. Ya, itu katanya cakra mata ketiga. Nah, itu warnanya adalah warna biru nila, warna nila. Ya. Warnanya warna nila. Dan warna itu menurut Nancy Entep sangat jarang dilihat ya, pada manusia-manusia yang selama ini bertemu oleh Nancy. Bahkan di teorinya Nancy Entep ini dan dikuatkan oleh Jan Tober serta Carol Lee di dalam bukunya Indigo Children ya, di situ disebutkan di awal abad atau awal tahun 1900-an ada 2 cakra yang sudah hilang menurut mereka ya, pada diri manusia. Warna tersebut adalah warna magenta. Warna magenta tuh kalau misal anak-anak muda ini yang senang Kamen Rider yang terbaru apa namanya? Yang kayak jam itu Zio ya, Kamen Rider Zio ya, itu warnanya warna magenta. Dan warna fuchsia, warna merah keungu-unguan. Yang satu merah keunguan agak muda, satu merah keunguan agak tua. Itu katanya sudah hilang. Hingga akhirnya di tahun 1982 Nancy Entep ini menemukan seorang bayi. Bayi itu dilahirkan dari seorang ibu yang menurut ilmu kedokteran dia tidak mungkin melahirkan seorang anak. Tapi ternyata lahir. Dia mengandung, dia lahir. Dan ternyata anaknya itu memiliki ketidaknormalan. Nah, si Nancy karena dia juga indigo ya, punya indera keenam untuk bisa melihat aura-aura manusia. Dia melihat, loh kok bayi ini warnanya beda, warnanya jarang ada ini. Namun qadarullah
bayi tersebut meninggal beberapa bulan setelah dilihat oleh Nancy. Nah, bermula dari itu dia keliling dunia untuk mengadakan seminar-seminar tentang warna aura manusia serta pengkajian dari sisi psikologi. Ya, dari sisi psikologi dia kaji itu semuanya. Dan Nancy Entep membagi jenis-jenis anak indigo itu menjadi 4. Pertama, indigo konseptual. Dia pintar mengatur strategi, dia pintar membuat rumusan-rumusan yang jitu, ya. Kemudian ada indigo humanis. Indigo humanis ya, indigo yang dia punya punya sisi kepedulian yang sangat tinggi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada indigo artistik. Dia pintar seninya. Umur 3 tahun sudah bisa melukis pemandangan di kanvas tanpa belajar. Mungkin antum pernah melihat demikian ya. Biasanya indigo artistik ini yang sering menggambar gambar-gambar hantu, gambar-gambar setan. Nah, itu termasuk indigo, tapi indigo seniman, bahasa kita indigo seniman. Seperti yang ada di channel YouTube kami, beberapa 4. Ini menurut Nancy Entep salah satu jenis indigo yang paling dahsyat dan agak jarang ditemukan di Amerika, yakni indigo interdimensional. Indigo interdimensional ini adalah anak-anak indigo atau orang-orang indigo yang mampu berkomunikasi dengan dimensi lain. Apa yang dimaksud dimensi lain? Jin. Bahkan diklaim bahwasanya indigo interdimensional ini bisa melakukan raga sukma, bisa melakukan mediumisasi dengan mengundang roh-roh orang mati untuk kemudian diwawancarai. Di Indonesia, indigo interdimensional mambrah. Banyak banget. Betul apa betul? Betul banyak. Mungkin antum ada yang indigo interdimensional di sini. Cuma nggak ngaku. Kalau nggak PSBB saya adakan ruqyah massal. Itu bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib. Ya, ini menurut teorinya Nancy Entep. Tapi ternyata ya dalam teorinya Nancy dijelaskan bahwasanya orang indigo itu lahir di milenium untuk menyambut milenium yang baru, milenium 1000 tahun yang baru di tahun miladiah, tahun Masehi. Kenapa indigo itu bisa terjadi? Di antaranya karena adanya gelombang-gelombang bumi yang sudah mulai tidak beraturan sehingga mempengaruhi gelombang otak. Itu menurut dia gitu ya, menurut versi dia. Saya hanya sampaikan. Namun saya rasa hal tersebut tidak bisa dibenarkan 100%. Karena ternyata konsep indigo ya, kalau kita lihat dari konsep Nancy itu sudah ada semenjak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada 1442 tahun yang lalu. Sudah ada orang indigo, anak-anak indigo, masih kecil malah waktu itu. Anak kecil yang baru beranjak remaja. Siapa kira-kira namanya? Namanya Sofi ibnu Sayyad radhiyallahu anhu. Loh kok radhiyallahu anhu, memang sahabat? Ya, karena Sofi di akhir hayatnya ketika beliau sudah dewasa, dia masuk Islam. Dan anaknya menjadi guru dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Namanya Umarah ibnu Sofi ibnu Sayyad. Tapi ketika dia masih kecil, sedang beranjak remaja, Sofi ini digadang-gadang, jangan-jangan si Sofi ini adalah Dajjal. Karena dia lahir dari anak keturunannya Yahudi yang tinggal di Madinah. Ini ada di musnadnya Al-Imam Ahmad. Ya. Dikira oleh para sahabat, jangan-jangan ini Dajjal. Sampai Rasulullah pun mengira Sofi ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Karena saking saktinya si Sofi. Ya. Luar biasa sakti. Di antara kesaktian-kesaktiannya, Sofi ibnu Sayyad ini mampu untuk melihat apa yang disimpan
oleh manusia di dalam benaknya. Dia bisa lihat nih, antum batin apa, ya, dia bisa menembus apa yang antum bisikan di dalam hati. Dia juga bisa meramal, bahkan matanya itu mampu untuk menembus dimensinya iblis. Saya sebutkan beberapa keistimewaan anak indigo di zaman Rasul, yakni Sofi ibnu Sayyad. Pertama, Sofi ibnu Sayyad berada di kandungan ibunya selama 12 bulan. Jadi 1 tahun itu dia dikandung ibunya. Normalnya manusia berapa bulan? Sofi ibnu Sayyad 1 tahun di kandungan ibunya. Ya. Dan ketika dia lahir, dia menangis seperti bayi yang berumur 1 bulan. Nah, ini sudah terjadi 1400 tahun yang lalu di zaman Nabi. Ya. Dan ini yang meriwayatkan Ummu Salamah radhiyallahu anha, hingga akhirnya Rasulullah SAW langsung menguji Ibnu Sayyad. Datang kepada Ibnu Sayyad. Ya. Kemudian dia diuji, mada taro. Kata Rasul, aku menyembunyikan sesuatu dari engkau, maka apa yang engkau lihat? Ternyata Ibnu Sayyad tidak bisa membaca apa yang ada di benaknya Rasul. Dia hanya menjawab duh, 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 gitu doang. Kenapa kok jawabnya dakduh, dakduh? Karena Rasul saat itu membatin di dalam batin beliau salah satu ayat dalam surat Ad-Dukhan, yakni Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Karena jinnya tidak hafal ayat Quran, jadi jinnya itu tidak bisa membisikkan apa yang ada di batinnya Rasulullah kepada telinganya Ibnu Sayyad. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Ad-Dukhan ayat 10 ini, beliau mengatakan setan itu ya yuqarmituna ilaih. Yang dimaksud yuqarmitun adalah memotong bagian akhir dari kalimat tersebut. Kenapa? Karena jinnya tidak hafal ayat yang baru diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya orang-orang yang bisa membaca benak atau pikiran manusia menurut klaim dia itu dusta. Dia hanya dikabarkan, dibisikkan melalui jin yang mendampinginya. Nah, jinnya ini berkomunikasi sama korin dari orang yang ada di hadapannya. Lah Rasul ya korinnya tidak bisa diajak kompromi. Ya. Jadi bingung dia. Jinnya cuma dengar duh-duh aja. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan ketika Nabi SAW mendatangi Ibnu Sayyad hendak menguji Ibnu Sayyad, beliau menuliskan ayat 10 surat Ad-Dukhan ini di tangannya. Kemudian disembunyikan. Itu aja Ibnu Sayyad tidak bisa membaca. Paham ya? Kalau sesuatu yang ditulis di tangan ini kan lebih jelas daripada apa yang disembunyikan di dalam batin. Kalau sesuatu yang dituliskan di tangan aja tidak bisa dibaca oleh Ibnu Sayyad, ya apalagi yang ada di batinnya. Ya. Jadi boleh saja kita mendatangi dukun, gerebek dukun boleh aja dengan niatan untuk menguji dia dan meninggikan kalimat Allah Ta'ala, ya, bukan untuk meninggikan nama sendiri. Itu dibolehkan saja. Kita datang ke dukun bukan dalam rangka untuk apa? Untuk mempercayai apa yang diomongkan oleh mereka. Kalau kita percaya, ya bisa dihukumi kafir. Atau 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima. Paham gitu Bapak-bapak? Ya, kebanyakan dari mereka ya, didominasi atau dikuasai oleh halusinasi serta ilusi yang ada di pikirannya. Karena yang ada di dalam benaknya adalah sosok-sosok horor yang ada di film-film. Pocong ya, yang sudah familiar itu, atau kuntilanak, kan familiar sekali di Indonesia. Coba di Indonesia ada enggak di antara indigo-indigo itu, aku lihat vampir tadi di sana. Nah, ada, itu hantu Inggris.
Rata-rata ya lihatnya adalah hantu-hantu yang familiar seperti itu. Makanya kadang kita perlu uji untuk apa? Untuk memahamkan mereka juga bahwasanya yang mereka lihat selama ini pada hakikatnya itu adalah tipuan-tipuannya jin. Karena ya nanti akan ada pembahasan khusus masalah ini, karena manusia itu tidak bisa melihat wujud jin dalam bentuk aslinya. Jin itu hanya pintar untuk menjelma saja. Kalau orang-orang indigo biasa gitu ya, dalam artian yang memang ditempeli atau kena dari jin leluhurnya, itu melihat berdasarkan tingkat-tingkat mereka. Semakin dalam gangguannya, semakin tinggi jin yang menyertainya, maka penglihatannya akan semakin tajam untuk menembus mereka. Dalam artian tajam ini bukan melihat wujud asli sekali lagi ya, melainkan wujud penjelmaan-penjelmaan mereka yang jauh lebih halus sifatnya, bukan menyeramkan. Kalau orang indigo masih melihat wujud-wujud yang menyeramkan, itu hanya ketempelan jin jalanan. Nanti di tahap-tahap yang sudah tinggi levelnya, yang mendatangi dan yang dia lihat ya wujud-wujud yang wujudnya itu hampir serupa seperti manusia. Cakep-cakep katanya ya. Mau lihat bapak-bapak? Cakep-cakep katanya, sama seperti manusia. Mereka mempunyai alam juga sama alamnya seperti kita. Nah, Ibnu Sayyad karena dia sangat mungkin ya jinnya itu levelnya tinggi, dia mampu untuk melihat singgasananya iblis yang diletakkan di atas samudra. Dan mungkin ini adalah salah satu manusia yang Allah khususkan untuk bisa langsung melihat gimana keadaan singgasana iblis yang letaknya ada di samudra. Wallahu a'lam shawab. Apakah dia melihat asli atau tidak? Karena langsung mendapatkan pembenaran dari Rasul, yang kamu lihat itu adalah singgasananya iblis. Berarti kan benar dia melihat wujud asli dari singgasana iblis. Jadi mungkin levelnya tinggi sekali yang ikut Ibnu Sayyad, jinnya itu ya. Diceritakan bahwasanya Nabi SAW pernah tanya kepada Ibnu Sayyad, "Madza taro?" Setelah tadi ditanya apa yang kau lihat dari yang aku simpan dalam benakku, ditanya lagi sama Rasul, "Apa yang kamu lihat wahai Ibnu Sayyad?" Ini aro arsan 'alal ma haulahul hayyat. Aku melihat ada singgasana yang diletakkan di atas air dan di sekitarnya ada ular-ular. Maka kata Nabi SAW, "Dzaka arsu iblis." Yang kamu lihat itu adalah singgasananya iblis. Mungkin Ibnu Sayyad tidak tahu kalau itu singgasananya iblis, tapi langsung dapat pencerahan dari Rasul, yang kamu lihat itu singgasananya iblis. Tapi saat itu Rasul tidak menyukainya. Bahkan Rasul bersabda kepada Ibnu Sayyad, "Ikhsa falan ta'dua qadrak." Ikhsa falan ta'dua qadrak. Bapak-bapak, dalam bahasa Arab arti ikhsa ini betul-betul ditujukan ketika orang Arab itu bertemu dengan orang yang benar-benar tidak pantas perilakunya, tidak pantas ucapannya, tidak pantas sikapnya, sudah melampaui batas, sehingga dikatakan ikhsa, menyingkirlah. Falan ta'dua qadrak, engkau tidak dapat melampaui kemampuanmu. Ibnu Battal rahimahullah ta'ala mengungkapkan kata ikhsa dalam bahasa Arab ya, tatkala digunakan untuk berbicara kepada orang yang dihinakan karena perilakunya yang mengundang murka Allah Ta'ala. Anak-anak indigo, walaupun dia masih remaja, ketika dia mengaku dirinya bisa melihat jin, kemudian mempunyai kemampuan-kemampuan layaknya paranormal, itu tidak disukai sama Rasul, tidak malah didukung untuk dibikin konten sekalian, enggak disukai sama Rasul. Itu bisa jadi jebakannya setan. Maka Rasul langsung mengatakan ikhsa. Itu ucapan yang betul-betul tegas ya. Kamu tidak akan pernah melampaui kapasitasmu sebagai seorang dukun. Ingat,
Yang dimaksud falan ta'dua qadrak, kamu tidak bisa melampaui kapasitasmu sebagai seorang dukun, tidak bisa mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal gaib dari ilhamnya Allah Ta'ala, apalagi dari wahyu, melainkan dari bisikan-bisikan setan, dari cara-caranya para dukun. Makanya saya katakan, orang indigo kalau dia membangga-banggakan dirinya, kemudian merasa aman dari tipu daya setan atas dirinya, kemudian senantiasa mempraktekkan kemampuan-kemampuan gaibnya, kemampuan-kemampuan supranaturalnya, maka itu adalah salah satu jalan menuju pintu praktek perdukunan. Bahaya, ini bahaya sekali. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sampaikan.